Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq. Saya asli dari Bangil, Pasuruan. Saya adalah praktisi kesehatan yang mana ingin mengkolaborasi antara dunia medis dan non medis. Yang selama ini yang saya tangani adalah dunia non medis. Nah, kendalanya sekarang selama ini yang saya alami adalah untuk yang di medisnya, terutama yang kayak stroke, kayak Parkinson, kayak kencing manis yang sudah busuk, itu kami kendalanya di situ. Untuk itu saya sekarang ketemu dengan pakarnya, yaitu seorang praktisi kesehatan yang asli dokter umum yang akan membantu saya untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua agar supaya mendapatkan solusinya. Untuk itu akan saya perkenalkan kepada beliau, Dr. Iwan Sukaryo dari Jakarta. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Ustadz Taufik ya. Nama saya Iwan Sukaryo, dokter dari lulusan Universitas Surabaya. Saya posisi tinggal di Jakarta. Nah, memang selama ini ya kira-kira dalam 15 tahun ini saya banyak dilempari pasien dengan diagnosa keranjang sampah. Maksudnya keranjang sampah itu buangannya rumah sakit spesialis. Contohnya itu banyak penyakit degeneratif. Degeneratif itu kasarnya usia lanjut gitu ya. Contohnya yang disebut Mas Taufik tadi, mulai stroke, Parkinson, tumor kanker, Alzheimer, saraf kejepit, gagal ginjal, kencing manis, kaki busuk. Nah, itu ya. Umumnya kan dulu kita rujuk ya, Taufik ya. Nah, tapi kok hasilnya kok kurang memuaskan bagi pasien. Nah, itu setelah saya belajar tentang stem cell, itu ada penyebabnya. Kenapa kok tidak bisa solusinya tidak bisa ketemu? Dan sebelum saya menjawab bagaimana cara mengatasi pasien-pasien diagnosis keranjang sampah ini ya, seperti saya sebut itu, saya akan jelaskan dulu. Gini ya. Jadi mulai singkat aja ya. Bibit laki-laki spermatozoa sama sel ovum ketemu di kandung rahim. Nah, itu kan dari kecil menjadi besar. Itu makan dari namanya plasenta, hari-hari sama tali pusat. Oke. Nah, proses di dalam kandungan 9 bulan 10 hari itu dia membentuk 200 macam sel organ. Nah, membentuk 200 macam sel organ selama 9 bulan 10 hari. Itu makannya dari jalur plasenta. Nah, kenapa? Karena itu mengandung namanya stem cell. Stem cell itu STEMCELL. Bahasa Indonesia sel induk, sel puncak, sel bakal. Jadi sel yang tugasnya meregenerasi sel yang besar. Nah, dalam hal ini pertumbuhan janin menyebabkan bayi itu besar sampai 9. Itu nanti terbentuk 200 macam sel organ, tapi masih minim. Begitu lahir, dia makannya dirubah dari mulut, napasnya dari udara. Nah, kan ada masih tali pusatnya itu ya. Nah, tali pusat dalam 7 hari itu dipotong, cuplak ya. Habis itu bayi ini mulai umur 1 hari sampai 18 tahun itu stem cellnya masih aktif, ya. Stem cellnya masih aktif. Nah, itu menyebabkan perkembangan dari bayi kecil menjadi dewasa 18 tahun. Oke. Nah, itu pembentukan sel-sel organ, 200 sel-sel macam organ itu sempurna. Diberhentikan, istilahnya stem cell itu tidak aktif umur 18, karena kalau sampai lebih dari 18 nanti orang itu bisa jantisme. Jantisme itu jadi raksasa. Oke. Nah, umur 19 tahun sampai
maaf dok. Untuk yang yang tadi katanya stem cell yang sempurna itu contohnya apa dok? Maksudnya? Yang untuk bisa meregenerasi secara normal, natural ini kalau tidak ada kelainan, tidak ada kelainan pada waktu di kandungan, iya. Ini umur 1 hari sampai 18 tahun, stem cell ini di seluruh tubuh ini, di sumsum tulang belakang, di pusar selambung itu meregenerasi 200 macam sel organ manusia sehingga jadi dewasa. Ya, contohnya tadinya kakinya kecil jadi besar, khususnya kualitasnya segitu jadi sempurna kuat. Nah, itu jadi semua sel organ, rambut tumbuh, semua tumbuh dari dewasa. Ya, termasuk gigi cuplak itu yang bisa tumbuh lagi dok. Betul. Ya. Habis itu 19 tahun sampai di tua ini, 19 tinggal sampai tua ini sudah tinggal perawatan. Kemudian orang mulai umur 40 tahun itu natural ya, secara alamiah sel-sel itu mulai mati. Sel luar, jadi orang mulai sel kulit, tulang, daging, sama sel organ limpa ya, liver, limpa, jantung, paru, ginjal dan sebagainya itu mulai mati. Oke. Nah itu setelah mati itu kan tidak bisa regenerasi. Nah perbandingannya begini, di bawah 40 tahun sampai umur 8 tahun dan 40 tahun, anak kecil jungkir balik, luka dan sebagainya, gigi cepat sembuh. Tapi di atas 40 tahun beda kan? Nah itu. Nah ini secara natural terjadi kerusakan sel-sel organ. Oke, tinggal pilih mau sel organ rambut ya, kayak saya meninggalkan dunia hitam ya. Kemudian dulu Taufik ganteng jadi menurun, termasuk sel-sel organ dalam. Nah, contoh pankreas. Nah, terus sel otak dan sebagainya. Nah, dengan kerusakan sel-sel organ tersebut itu menyebabkan rusaknya organ tersebut, sehingga menimbulkan keluhan. Nah, contoh di pembuluh darah otak. Nah, sehingga kalau sudah parah menjadi stroke, gitu kan? Nah, kalau stroke ada sel-sel otak yang rusak, ada yang rusak mati, loyo, sama masih hidup. Nah, pengobatan selama ini pemicunya apa itu dok untuk kerusakan sel-sel itu dok? Mulai 19 tahun sampai zaman tua ini yang menyebabkan percepatan kerusakan sel dari luar sampai dalam. Oke. Yang dari dalam itu pola hidup, makan, pikir. Pola hidup, makan, pikir. Nah, jadi makanan yang tidak alami. Nah, biasanya mengandung 5P: pengawet, pewarna, penyedap rasa, pemanis, itu kan sudah biasa. Iya, nah, itu banyak. Makanya kalau bisa kalau mengkonsumsi makanan minuman itu yang fresh from the oven istilahnya, jadi baru dibikin. Oh iya, berarti. Yang dari dalam, yang dari luar itu polusi, mulai polusi udara dan sebagainya. Oke. Nah, mohon maaf, obat-obat kimia bahkan ada yang bahan herbal itu maaf sekedar cuman menormalkan kondisi. Maaf, kita sekarang bicara kencing manis ya. Taruh tahu kenapa kok sampai kencing manis? Orang kok belum kencing manis itu kenapa? Tidak tahu. Nah, gini ya, kita makan, kita minum mau 3 kali, 7 kali sehari itu, habis itu menjadi gula di darah menjadi meningkat, gula di darah. Oke? Nah, kalau orang normal gula di darah tinggi itu dirubah sama hormon namanya hormon insulin menjadi gula otot. Glikogén kita pakai kerja, ya. Nah, kenapa dok saya makan nasi 3 kali tinggi, saya makan nasi 1 kali itu juga tinggi? Berarti ada yang tidak beres proses perubahan gula di darah menjadi gula otot. Oke? Nah, berarti yang tidak beres namanya hormon insulin. Oke? Nah, kalau hormon insulin tidak normal, penyebabnya pabriknya namanya pankreas. Oke? Nah, kemudian maaf ya, obat-obat kimia ini kerjanya di sisi gini, gula tinggi dikasih obat kimia yang oral ya, oral itu yang dari mulut, diminum turun, dapat 8 jam kemudian naik lagi. Nah
terus gitu, tidak cukup 1 kali, harus 3 kali. Berikutnya tidak nurutin obat, harus diinjeksi insulin. Ya, ngerti? Gantinya insulin yang alami ini. Ya, diinjeksi insulin juga sama, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pertanyaan saya, obat yang diminum sama injeksi menyembuhkan enggak? Enggak, kayak lihat di masyarakat itu komplikasi mungkin gara-gara itu, Dok. Maaf karena Ya. Ini penglihatan saya seperti itu, Dok. Ya gara-gara kimia itu, Dok. Ya gara-gara kimia itu, Dok. Ya, betul. Jadi itu bukan maaf gara-gara kimia. Jadi cara kerja beberapa obat-obatan kimia ini cuman menormalkan. Oke. Padahal penyebabnya kan pabriknya. Oke. Nah, sebetulnya yang bisa menyembuhkan semua penyakit ini namanya stem cell. Nah, gunanya apa? Meregenerasi sel yang rusak. Nah, stem cell manusia mulai umur 19 kan tidak aktif. Iya. Nah, itu perlu sesuatu yang bisa mengaktifkan stem cell. Iya. Nah, sebetulnya yang bisa mengaktifkan ini namanya cuplak pusat. Oh, ya punya saya hilang, Dok. Nah, iya, itu sebetulnya cuplak pusat ini. Ini makanya kalau ada mbah-mbah kita ya, jadi kalau ada anaknya sakit, nggak usah dibawa nang dokter gitu kan, ya cuma rendemin aja, ya diminum, biasanya panasnya turun, sakitnya hilang gitu. Itu ilmiah atau hoax atau mitos menurut Mas? Lihat, Dok, karena mbak saya insya Allah tahu sebelum binara, cuma nggak bisa menerangkan, Dok. Untuk itu tolong diterangkan, Dok. Ya betul, jadi ya, kalau kita minum cuplak pusat itu asam aminonya itu akan menyebabkan stem cell ini bangkit lagi yang sudah tidur. Kalau yang sudah hilang, Dok? Nah, itu ya kalau masih ada. Kalau yang sudah hilang itu harus cari sesuatu yang bisa membangunkan stem cell ini. Nah, ada. Nah, kebetulan itu ada beberapa yang bisa membangunkan. Sebetulnya maaf, pernah dengar kidang kencono enggak? Iya. Nah, itu kidang-kencong, bayinya kidang itu direndam di alat. Iya. Tahun mahal, Dok. Ya, terus ada lagi namanya live stem cell therapy. Nah, jadi semacam plasenta atau ari-ari itu disuntikkan. Itu juga di rumah sakit Iya. Biayanya juga sangat mahal. Kemudian yang ketiga, pernah dengar cin gitu? Iya, kalau cin. Nah, Ya, cin. itu cin, jadi itu juga bisa membangkitkan stem cell. Bisa, Dok. Bisa. Ya. Nah, makanya kuli-kuli dalam dulu kan kalau ini kan iya. drop. Nah, tapi pertanyaan saya, yang saya sebut tadi itu halal atau haram? Wah, ini, Dok, yang jadi masalah itu haram, Dok. Nah, haram kan? Nah, makanya kita cari yang sesuatu yang halal. Nah, saya tanya, bangkai hewan yang halal bangkainya apa? Ikan. Ikan. Nah, makanya mohon maaf, Jepang meneliti sudah mulai tahun 1969, dia cari sesuatu yang bisa membangkitkan stem cell. Nah, kebetulan Pak, saya ambil ini ya. Nah, yang saya tahu ini namanya SOP Subarasa. SOP itu apa? SOP ini singkatan Salmon Ovary Peptide. Saya kira jangan sok. Oh, bukan. Ya. Ini istilahnya Salmon Ovary Peptide. Jadi selaput telur ikan salmon. Oh iya. Ngerti telurnya ikan kan? Iya. Ini selaputnya, Iya, bukan telur. iya. Itu diproses sehingga menjadi bentukan gini, dicampur ada beberapa namanya sarden peptide. Jadi ototnya ikan tuna, kemudian ada lendirnya biji tomat dan sebagainya, yang fungsinya ini kalau dikonsumsi ini bisa membangkitkan stem cell. Tapi mohon maaf Pak Ustaz Rafiq ya, jenengan pernah dengar paracetamol, obat panas? Iya. Nah, orang panas diminum paracetamol langsung 2 jam dingin. Iya. Pernah dengar asam mefenamat atau maaf konstan? Iya. Sakit kepala gitu Ya, karena dulu saya juga penggemarnya. Oh iya. Penggemarnya. Betul Ya. Nah, habis minum itu sakitnya hilang. Tapi pertanyaan, menyembuhkan enggak? Enggak, Dok. Bisa kumat lagi kan? Iya. Nah, kerjanya obat ini enggak kayak obat kimia. Ini bukan obat ya. Ini suplemen ini, nutrisi ini bukan kayak obat kimia. Kalau obat kimia langsung dingin. Ini kerjanya kalau dikonsumsi
10 hari pertama itu mengaktifkan stem cell yang kalau orang sudah tuntas ada di sumsum tulang belakang sama di dada. Oke. Nah, kemudian 10 hari kedua, nah stem cell sudah aktif kan, dia mulai meregenerasi seluruh sel-sel tubuh manusia 200 macam. Ada yang iya, ada yang rusak parah, ada yang enggak kan? Ada diregenerasi. Nah, habis itu 10 hari ketiga, hari ke-21 sampai 30 baru meregenerasi sel yang mana yang utama rusak. Contoh, kalau stroke kan pembuluh darah. Iya. Kalau orang diabetes kan pankreas. Nah, kalau sakit ginjal nah, itu baru. Itu teoritisnya. Tapi alhamdulillah pasien-pasien saya, pasien stroke umur 87 tahun perempuan, hari ke-7 sudah netral. Hari ke-11 sudah. Ada testimoninya atau tidak? Ada. Jadi nanti coba ditunjukkan ya. Nah, itu soal stroke ya. Oke. Kemudian orang kencing manis. Nah, kencing manis itu global ada 2 ya. Ada yang kakinya masih utuh, Iya. ada yang kakinya busuk. Harus diamputasi dong. Iya, di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Iya, Kalau di di rumah dokter? sakit. Nggak usah. Oh, alhamdulillah. Iya. Ini apa adanya. Ya, kalau dulu saya belum mengenal stem cell ini, ya keputusan ajaran guru saya ya harus diamputasi. Kemudian gagal ginjal kan rusak sel ginjal. Nah, masalah orang gagal ginjal ini saya bukan mau. Ini ada pasien, oh ginjalnya rusak, harus saya lihat. Ya, kadar istilahnya 4 sekawannya berapa, gula, kolesterol, asam urat, trigliserid, fungsi ginjal, kreatinin, angkanya berapa, kan maksimal kreatinin seperti 1,5. Di atas 2,5 mulai ginjalnya rusak kan? Iya. Nah, ginjal rusak itu Ciri-cirinya apa dok? ginjal rusak ya. Iya. Gangguan dunia perkencingan. Oh iya, agak tersendat dok ya pentingnya. 1 ya. Iya. Kemudian ginjal kan tukang mengatur tekanan juga. Biasanya ada apa? Kenaikan. Ya, kenaikan. Habis itu macam-macam keluhan, mau bengkak dan sebagainya, dan sakit pinggang dan sebagainya. Kalau di lab ketahuan, kreatininnya itu lebih dari 1,5. Nah, jalan keluarnya namanya filternya sudah rusak, kan harus dibantu nyucinya. Iya. Dengan cara cuci Darah. Nah, coba menurut Pak Taufik itu darah menyembuhkan nggak? Tidak. Kenapa nggak menyembuhkan? Karena sudah banyak bukti sampai habis uangnya, tapi penyakitnya tetap jalan. Betul, cuci darah itu cuma membantu. Nah, supaya ginjalnya menjadi berfungsi normal kan harus sel yang rusak ditumbuhkan lagi. Nah, metodenya pakai ini. Oh, yang Gitu. itu. Iya. Makanya Pak Ustadz Taufik kan punya beberapa penyakit degeneratif yang dengan lantaran. Iya. Maaf, saya bukan hanya menerapkan ini saja, tapi sebenarnya pola hidup, makan pikir yang sehat. Dia kalau dikasih obat dokter kimia-kimia yang diperlukan terus diminum. Iya. Nah, kemudian selama ini kan dia banyak minum obat kimia kan? Iya. Nah, kira-kira jadi racun nggak? Nah, itu juga yang mempercepat isi matinya sel-sel itu. Oh, iya. Nah, itu harus dikeluarin, di cleansing. Oh, iya. Ya, dikeluarin caranya dengan jus. Iya, iya. Nah, itu banyak. Nah, setelah itu maaf kalau kondisi keuangan ibunya, ya saya anjurkan konsumsi. Langsung gitu dok. Ya, sampai berapa dok? Ini nanti saya karena sebagai pengobatnya nanti ada yang ngerti itu ya. Oke. Jadi prinsipnya kenapa kok beberapa pasien keranjang sampah bisa tersembuhkan? Yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Iya, benar. Ini dengan lantaran ini karena konsep ini. Iya. Tarik saya tertarik. Iya. Pasiennya Pak Taufik selama ini apa? Jadi saya menangani itu stroke yang tinggal tulang sama kulit dok. Gimana ini dok? Katanya orang Jakarta tinggal tulang sama kentut dulu. Iya itu gimana? Nah itu gini ya. Iya. Kita kan kolaborasi ya dengan bidang medis dan medisnya. Dan maaf kita bukan dukun total gitu. Iya. Ya kita periksa. Ya, fisik bisa kita periksa tensinya. Habis itu laboratoriumnya ada beberapa. Yang diperiksa hemoglobin, leukosit, trombosit. Terus 4 sekawan ini gula, Wajib ini dok ya, wajib. Iya. Karena kita harus tahu. Iya. Habis itu fungsi ginjal, fungsi liver, kencingnya. Cuma itu aja, nggak sampai 300.000.
Nah, apa nanti yang kotor itu dibersihkan. Membersihkannya bisa dua. Satu bisa dengan obat kimia, dua dengan herbal, satu lagi metode yang bagus. Maaf, bisa dibersihkan juga dengan bekam. Nah, itu makanya saya bisa kolaborasi. Ya, itu ya. Nah, kemudian apa tadi? Tapi yang kulit sama tulang yang dipotong nggak bisa. Oke, kalau yang kondisi tidak mungkin nggak. Oke. Nah, setelah itu diketahui apa? Nah, pola hidup, makan, pikir. Nah, kita kan bicara seorang stroke bicara misalnya kerusakan jaringan otak sama pembuluh darahnya. Nah, itu ya gimana konsumsinya full isi, habis itu dengan pola hidup itu kemudian ada jusnya dikonsumsi ini, alhamdulillah nanti Allah Ta'ala. Terus ini dok, itu kan kalau ilmunya dokter itu kan ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Itu menurut pengalaman saya sendiri, itu dokter ini tak boleh makan ini, tapi dokter ini boleh. Gimana nih dok? Gini, Ya. prinsipnya itu bagi saya benar semua. Oh ya, ya. Benar semua ya. Nah, jadi gini ya, bicara soal apa yang boleh dimakan sama tidak boleh Iya, ya. benar, benar, dok. Tiap orang itu lain-lain. Iya. Sama-sama tekanan darah tinggi, tapi kenapa obatnya yang lain juga, kemudian yang boleh dimakan sama enggak, itu tergantung apa kondisi badan masing-masing. Makanya sebelum umur 40 kita makan nasi banyak, makan telur banyak, pokoknya yang mengandung kolesterol, asam urat tinggi itu enggak apa-apa. Iya. Tapi begitu di atas 40 tahun makan telur satu itu kok sudah tinggi. Nah, itu karena fungsi metabolisme organ-organ itu yang sudah tidak normal. Gitu. Nah, makanya dokter kan mungkin tiap pasien itu lain-lain kondisinya. Makanya dokter nyebut ini boleh dimakan, ini enggak. Tapi secara prinsip itu benar. Benar. Ya mungkin kesalahan saya sendiri dok. Habis dokter situ nggak ada hasil, akhirnya saya lari ke dokter ini. Akhirnya beda lagi penanganannya gitu mungkin dok ya. Ya, gini ya. Kita kalau berobat kemana saja, misalnya Ya. kita pasien berobat ke dokter A 5 hari kok tidak ada perbaikan. Benar, benar. Dokter B 5 hari tidak ada perbaikan. Ke dokter C 2 hari sudah perbaikan. Nah, ini Apa artinya dokter A sama B itu jelek? Tidak terkait. Tidak. Karena latar belakang gini. Orang menjadi sakit parah itu sakitnya dalam 1, 2, 3 hari atau sudah berapa lama waktu? Lama kan? Nah, berarti proses menjadi sakit lah. Iya. Penyembuhannya juga perlu waktu juga kan. Benar-benar. Nah, jadi bukan tidak ada andilnya dokter A, dokter B itu semua ada andil. Ya mungkin termasuk pengobat. reaksinya yang tertunda itu dok ya. Betul. Iya, iya, iya. Benar. Ya, jadi makanya semua usaha pengobat ya, mau dokter medis maupun tradisional itu ada hasilnya semua. Iya, tergantung dari teori kita dok ya. Betul. Apalagi saya. Ya mungkin untuk sementara itu dok. Ya, alhamdulillah tadi sudah saya. Ya, mohon maaf tadi saya hanya mencuri ilmunya dok, enggak apa-apa dok ya. Dengan juri kan? Oh iya iya iya. Iya. Jadi gini Mas Taufik, Iya, ya. iya, iya. Kenapa saya mau kolaborasi? Iya. Karena yang kita hadapi ini banyak pasien keranjang sampah. Iya. Satu, jadi keranjang sampah terhadap penyakitnya maupun keranjang sampah terhadap Duitnya. jadi kasihan. Nah, Iya. makanya tindakan-tindakan, pokoknya prinsip visi misi kita itu menolong orang sakit, membantu orang sakit, nah, sampai terselesaikan. Nah itu ada beberapa metode. Itu metode yang pantas kita kolaborasikan. Dan itu kita sesuaikan dengan pendanaan beliau. Jadi boleh dok ya nanti misalkan kita pakai yang herbal yang murah-murah itu dok ya. Boleh. Boleh ya. Makanya beberapa kasus ini kan bukan misalnya stroke ya. Iya. Jadi kita lihat gizi kurang, ya kita bantu dengan apa herbal apa. Oh iya. Nah, soal pembersih darah itu yang seperti itu mulai bekam maupun ada pembersih darah namanya vena cleanse. Vena itu ngerti vena pembuluh darah ini. Karena itu pulpen dok.
bukan. Oh, bukan. Vena, V ya. Iya. Vena itu pembuluh darah balik. Oh, iya. Nah, kalau orang yang kolesterol asam urat lebih tinggi, kan itu darahnya kental, ada pembuluh darah yang bergerak, nanti bergerak. Iya. Nah, soal darahnya yang mengandung 4 sekawan tadi bisa dibersihkan, saya bilang tadi kan, mau kimia mau herbal. Oke. Nah, kemudian yang keraknya ini harus ada pembersih yang lain. Contohnya tuh. Nah, pembersih yang lain ya, maksudnya herbal itu biasanya saya pakai 1 bawang putih, ketumbar, jahe merah, Ya. serai, Ya. lemon, Bukan serai ya? Serai. serai, Oh, serai. ya, lemon, Ya. kalau ada daun binahong, Iya. nah sama cuka apa. Oh iya. Nah, ini kan pahit semua, saya enak kan. Iya. Tambah gula merah, gula putih atau madu. Cara bikinnya tuh. Nah ini bisa situasional, jadi secukupnya nanti di blender atau direbus. Kalau lemon juga Bikin langsung banyak gitu. Boleh. Boleh ya. diminum. Kan kalau dimasak lagi kan pengaruh enggak untuk khasiatnya tuh? Biasa, Untuk khasiatnya tuh. biasanya kalau bahan begituan sekali masak itu bisa bertahan, tidak mengandung pengawet dan sebagainya. Oh, tapi enggak merusak Iya. khasiatnya tuh. Nah, terus ini kan darahnya dari kotor, wartawan dibersihin, kerak-keraknya dibersihin. Tinggal kualitas pembuluh darah. Seperti kasus stroke mau jantung apa itu kan kualitas darah. Benar. Ini teoritisnya kalau orang 40 tahun ke atas tidak bisa sama dengan selang air sing wis kaku itu kan. Yang bisa menjadikan ini mudah kembali, istilahnya mudah kembali itu normal kembali. Ya, stem cell. Ada lagi yang cara yang untuk membuka pembuluh darahnya. Selain tadi di cleanser ya termasuk harus olahraga. Kalau enggak orangnya gini tetap Betul. Nah, olahraga antara lain, mohon maaf ya. Iya. Saya ada usaha, bukan usaha apa Iya. ini ada gelang magnet ya. Oh, lama. Nah, gelang magnet. Makanya saya Fungsinya apa tuh? gelang magnet itu mengandung apa ya? Itu magnet negatif sehingga prinsipnya itu gimana cara melebarkan pembuluh darah. Bisa tetap ya. Nah, bisa nanti keterangan lebih lengkap lagi, Iya. lebih lebih. Iya. Sehingga diharapkan ini prinsipnya sama dengan keroan. Oh ya, masuk angin itu tetap Ya, terus dikasih terapi inframerah di tempat tidur atau apa itu. Ya itu lakukan itu. Jadi prinsipnya melebarkan pembuluh. Diharapkan sirkulasi darah lebih lancar. Oh iya. Gitu. Itu bagi yang tidak bisa olahraga. Kalau magnet itu efektif enggak? Kalau mau di bidang ilmiah kan didiskusikan. Tapi yang terpenting dipraktiskan ke pasiennya. Pasiennya tadinya bagaimana rasanya. Oh iya. Begitu pakai. Benar. Jadi wasit paling hebat ya pasiennya sendiri. Iya, benar. Gitu. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang tadi saya serap ya. Iya. Mohon diikhlaskan dok ya Kasulan nanti Oh, bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihat tayangan ini dok ya. Iya. Makanya kita kolaborasi itu begini. Monggo kalau ada pasien yang misalnya panjang sampah, Siap. kita tangani bareng-bareng. Siap. Tentang terapi apa yang kita terapkan, ya kita sesuaikan dengan kondisi orang. Ya, senang sekali Terima Kak kasih. Taufik. Iya, Yang terima bisa- kasih dok ya. Yang penting prinsip kita mohon maaf bukan cewek materi ya. Iya, menolong dok ya. Ya, Terima kasih dok ya. sama. Ya. Ini sudah tadi panjang lebar dokter, padahal dokter itu yang selama ini saya di benak saya itu ya seperti itu. Kalau kencing manisnya parah, busuk harus dipotong, ternyata bisa dipertahankan. Ini yang saya cari. Terus yang yang lain-lain tadi ya alhamdulillah sudah alhamdulillah. Untuk itu saya cukupkan, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.